Tua kayu Ngobrol-ngobrol santai, nongkrong-nongkrong santai, kopi nyanyi santai, tempat asik paling keren buat hidup di Vanalika. Dan kali ini sampean kita Iya, bisa ucapkan kali ini. selamat datang di Vanalika Talk. Harus gini mana? Gini mas, Harus gini, Mas. tak ajarin nggak? Nanti gini, jatuhnya gini. Jatuhnya gini. Iya. Oke. Itu Ayo, ulang. feminim Yang loh, penting, feminim banget loh. Feminim. Feminim banget. Oke lah. Vanalika Talk. Benar. Ah, iya, Rek. Ayo semuanya. Kita tepuk tangan loh ya itu. Oke. Nambah personil. Nama personilnya. 40 malah. Kemarin datang dari teman-teman dari mana ini pom bensin Gempol ya. Dan kali ini spesial ya. Spesial terus. Iya. Episode spesial terus ini. Setiap kali Vanalika itu selalu spesial. Bisa beri tepuk tangan yang paling meriah buat Mr. Ari. Selamat datang Mas. Siapa? Thank you. Sehat Mas. Sehat selalu. Mas Ari. Iya. Artisnya kita- Aris. Mas Aris. Iya, nanti salah Oh, ya. orang. Mas Aris. Iya. Mas Aris datang di Vanalika pengen membagikan itu ya, apa namanya, experience. Di Ya. dunia Dunia clothing. clothing. Nama panjang Arisan gitu ya. Bukan. Garing. Lucu sumpah. Garing. Arisa. Oh ya didukung, disupport lah ya. Coba Arisan kita. Jokesnya disupport. Makasih loh, Mas. Kasihan. Mas Aris, apa seorang entrepreneur muda ya, bisa dibilang entrepreneur muda ya. benar. Umurnya masih 21 12. katanya. 21 sama kayak teman-teman. Iya, Mas Aris ini sama. dari mana, Mas? Asalnya dari Gempol sendiri. Asli Gempol ya? Iya. Asli memang Kalau aslinya Kalimantan. wow. Oh, aslinya Iya, Kalimantan. Banjarmasin. Di sini itu apa namanya? Pendatang atau gimana? Keluarga asli sini sih. Jadi dulu keluargaku bisnis ke Banjarmasin. Terus Nemu sampean? Kok nemu? ya, Nemu ya, jadilah sorry. saya. Jadilah saya di sana. Lahir di sana, Lahir di sana, Oh, tapi keluarga orang sini semua. akhirnya balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Oh, berarti orang tuanya di sana itu berbisnis di Bekerja. sana, bukan Iya, tetap di sana ya. Bukan, berbisnis di sana. Asli sini. Tapi kalau di KTP tempat tanggal lahir, Kalimantan. Banjarmasin, iya. Gitu sih. lalu akhirnya sekolah, kuliah Di sini. kuliah juga di sini. Iya. Memutuskan untuk memulai menjadi seorang pengusaha. Soalnya gini Mas, Mas Aris ini kata teman saya yang memberikan info perihal Mas Aris gitu loh. Nah, teman saya Teman saya Kan memang. saya tahu orangnya kok. Mas, dia ini seorang pengusaha clothing sing bondo nekat. Iya. Orang nekat. Benar. Dan dari nol. Senekat apa Mas waktu itu? Monggo diceritakan. Jadi nekat awalnya dulu waktu belum lulus kuliah sebenarnya. Masih belum Belum lulus kuliah, namanya keuangan ya kita nggak pernah tahu. Awalnya lagi stabil aja, tiba-tiba merosot. Oh, itu kerja lain. Belum, kita masih kuliah gitu. Oh, kuliah. Lagi kuliah, belum ada kerjaan. Oh, maksudnya ekonomi Iya, ekonomi waktu itu- keluarga lagi Oke. ambruk, terus mau nggak mau kan kita dipaksa buat bisa menghidupi diri sendiri. Oh, itu yang memicu Masnya akhirnya. Jadi di untuk- situ nggak langsung buka bisnis, gitu. Karena kan kuliah sebenarnya belum punya skill apa-apa ya, dibilangnya. Dia cuma punya basis teori aja. Gitu. Jadi di situ aku mulai kerja. Cari kerja apa yang belum punya ijazah S1 kan susah. Gitu. ya. Nah itu susah. Dan SMA juga aku nggak punya pengalaman kerja, jadi susah mau ngelamar-ngelamar. Keterimalah aku di salah satu event J-Cloth. Ya, Oh, event J-Cloth. besar clothing itu namanya J-Cloth. iya. Nah, di event J-Cloth itu mulai dari angkat-angkat karung, mulai dari Oh, jadi itu ya, Pak? panitia, Volunteer. panitia. Volunteer. volunteer, Oh, ya. oke. Jadi ikut salah satu brand. Nah di situ awal mulanya mikir semua pekerjanya orang Jawa, orang sini, orang lokal. Orang lokal. Tapi ownernya orang Jawa-Jawa semua. Nah, gitu. itu mesti gitu ya. Iya itu. Jadi awal mulanya, kenapa orang sini nggak bisa bikin clothing gitu loh? Maksudnya aku sama temen-temen, kenapa nggak bisa bikin kan tinggal gini. Nggak bisa Secara bikin brand teori, sendiri gitu ya Nggak bisa maksudnya. bikin brand sendiri. Secara Kenapa harus teori orang gitu. luar gitu kan? Jadi
Nah, hasil dari gajian itu kebetulan 4 hari kerja itulah 4 miliar ya, 4 hari kerja. Berapa, Mas? kurang lebih sih segitu sih 4 Gila, miliar. 4 hari kerja. Cuman langsung habis tinggal 800 doang. Iya. 800.000. Iya, tinggal 800 ribu. Modal 800.000. 800 ribu. Modal 800.000 memutuskan untuk bikin usaha. Bikin usaha. Dan itu udah punya apa? Udah mempelajari sistem clothingnya dari Nah itu, apanya, jadi bahannya, aku mikirnya apanya. gini, kalau kita terlalu mempersiapkan diri buat bisnisnya supaya prefer, kayaknya nggak mulai-mulai gitu. Oke. Iya kan. Terus juga kalau kita tanya-tanya terus, siapa yang mau bantu orang terlalu banyak di usaha orang lain gitu loh. Jadi pikirku ya menyempurnakan bisnisnya sambil jalan. Oke. Jadi duit itu langsung nekat kubelikan bahan, kita langsung produksi, tanya-tanya. Jadi yang penting duitnya udah habis buat modal usaha aja. Soalnya kalau masih kepegang, nanti ada Dan itu jalur sendiri, Mas, mundurnya. ya? Mas Aris sendiri apa? Itu aku berdua. Oh, berdua? Iya, sama desainer. Oke, Desainerku, oke, namanya oke. Reza. Jadi kita awal mula Sipmor terbentuk itu berdua. Sama Mas Reza tadi. Sama Mas Reza silakan masuk. Silakan Mas Reza. Enggak ada. Enggak ada. Enggak kayak acara sing ki kono. Cek, lali yang iki. Oh iya, oke. Ini Mas, kalau Final Cut Talk oh, itu ada iya. ininya. Jamu. Baik sekali ya. Oh iya, Mas. Dibuka lah. No. Wih, ada isinya langsung. Ada Mas. ritual ya, Mas? Ya, Mas. Gimana? Kita lagi gini. Gini Aku dulu. sih paling gak seneng lo momen iki lu udah kesuwen lo. Iya. Lapis iya lagi. Iya, bilang apa ini? Sing ngedit lho iko. Bilang apa ini? Enggak ada. Apa? Kemarin apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu aja. Jutaan ya. Lanjut Mas. Lalu sama Mas Reza tadi ya. Itu langsung berpikiran bikin brand sendiri atau Mas awalnya dimulai dari apa namanya kulaan itu apa bahasa Indonesia kulaan? Ya, Bu. Ya. Beli bahan. Beli bahan. Beli bahan. Beli bahan. jadi gitu loh maksudnya. Awalnya ya nitip ya, kita ke tukang sablon, tanya-tanya di situ. Aku punya uang cuma segini, gimana caranya ini bisa jadi barang? Ya kan namanya awal ya, nggak tukang tahu sablon apa-apa juga juga kan ya. dilihat ini orang awam, jadinya harganya dimahalin banget gitu. Jadi cuma sedikit, 800 itu. Itu ditipu Mas, bukan? Bukan Mas ditipu, kan? cuman Karena nggak punya pengalaman, nggak bukan tahu. ditipu, harganya sebenarnya segitu, tapi Karena orang awam. iya, nggak berani nawar gitu loh. iya. Nggak berani nawar, jadi dapetnya ya wes Sedikit. seadanya lah. Jadi 800 dapat kurang lebih selusin lebih 16 piece lah gitu, 16 piece. Aku sama Reza tentu gimana caranya? Cuman 16 piece ini mau bikin brand kan gitu, namanya masa merek barangnya cuman segini Iya, gitu. iya. Tapi ya udahlah. Karena ini awal, targetku sama dia bukan sukses awal. Kita cuman bertujuan gimana caranya bisnis ini nggak bangkrut. Oke. Tetap jalan gitu Tetap ya. jalan, nggak bangkrut aja sudah cukup. Sisanya ya itu bonus lah. Oke, jadi awal berdiri mindsetnya itu bukan apa kaya, Iya. tapi survive. Survive. Dari awal tuh pikirnya cuman ya gimana kita nggak sampai habis gitu aja pikirnya. Lalu Sipmor ya Mas ya. Sipmor. Nama brandnya Sipmor itu memang brand pertama yang Mas bikin atau itu sudah melewati beberapa evolusi? Namanya sih yang kedua. Yang kedua. Tapi kalau bisnisnya pertama. Yang pertama kalau nggak salah namanya Sipilis ya nggak salah. Enggak. Bukan. Sorry Mas ya, sorry Mas ya. lucu. Kasar ini kasar. Sorry. Lo pemilik kata lain lo, selain lo ngopo si popo lah, akil lo. Nggak Si nemu. paling ini. Nggak nemu aku. Oh. Oh silit ya apa nggak nemu. Nah, apalah sip. Iya. Enggak, tadi cuma ngasih kesempatan biar Masnya sebat biar santai. Iya. Ya, Gitu pinter. lah, cari alasan. Ini aman ya, mbak-mbaknya aman ya. Bapak Mas, Ketemu Mbak Mas. Biasanya penonton kita itu hewan semua. Wih, ketemu Mas ganteng langsung. Ya, oh, kemarin Mbak. kebun binatang ini Mas. Saya ganti orang sekarang. Iya. Mbak itu bengesnya sampai tetek sini loh. Bersihin dulu ta. Ya. Benges. Apa itu namanya lipstick? Benges. Lanjut lagi Mas. Jadi ini adalah evolusi kedua. Evolusi kedua nama. Nama ya. Kenapa Mas? Nama pertama kurang hoki atau Bukan. Jadi awalnya Copyright. tuh awal sama Reza itu kita bikin namanya Sunmore. Sunmore. Bukan Sunday morning ya. Aku tahu dia mau nyeplos aku tahu. Sunmori. Iya. Aku tahu otaknya dia. Kamu dulu sini. Lanjut. Sunmore. Sunmore. Kenapa Mas kok ganti?
Jadi waktu itu kita bikin udah fix Sunmore, kita bikin desain, kita bikin logo, terus kita post di Instagram. Ternyata ada brand namanya Sunmore. Oh, copyright. Iya. Ya. Dan itu wis off berapa tahun gitu. Jadi cuma namanya aja. Jadi kan, aduh mau ganti tanggung, nggak ganti gimana gitu. Nggak Kan. ganti nggak original. Gitu. Iya. Nah desainnya kan sudah jadi. Kita desain kan ada jasanya, bayar kan waktu itu. Oh, 800 itu tadi juga. Iya dari situ. Masalah. Jadi yang pertama aku beli dari 800 itu sewa website. Itu yang pertama kali. Pertama kali website itu 200.000, terus 600.000 buat budget baju, bikin baju itu. Yang terakhir itu ya buat desain. Udah 800 itu. Desainnya Mas Reza tadi sendiri gitu. Ya. Mas itu tahun berapa, Mas? Itu tahun 2019. Sebelum pandemi ya. Sebelum. Dan memang Kemarin berarti ya, market desainnya. pertama itu langsung website ya. Langsung website. Pertama kali yang aku beli barang itu website. Karena aku pengen ini brand, bukan dagang. Aku pengen membentuk brand. Yang pasti aku sama Reza sudah bilang, ini nggak akan panen cepat loh ya. Karena kita benar-benar merintis dari awal. Jadi harapanku bisa sabar, kita survive aja. Yang penting nggak habis gitu aja. Kalau soal jadinya gimana ntar kita ya surprise. Terus sambil memulai itu tadi kegiatannya Mas Aris sendiri Sambil ngapain kuliah, aja? sambil Sambil belajar. kuliah, sambil Ya, itu tadi, sambil? Udah sih itu kuliah sama Sipmor Fokus ke dulu. situ tadi ya? Sekarang udah lulus, Mas ya. Sudah. Lulusnya 2019 itu. Oh. Ya, aku bikin 2019 awal, aku lulus akhir 2019. Sipmor berarti sudah 3 tahun. 3 tahun. Mas, sudah ada berapa person yang ada di dalam Sipmor sekarang? Atau masih berdua saja? Naik turun duet? sih. Naik turun ya, Iya. kadang masuk. kadang- Jadi awalnya kita berdua, terus nambah fotografer, nambah lagi model. Model tuh juga sekalian buat sales ya. Jadi kan dia marketing menjual ya. gitu, dia sekali marketing gitu. Ada sampai 13-14 orang di tahun 2020-2021. Wow. Dan Sipmor ini online dan juga ada offline-nya juga nggak? Iya, ada offline-nya offline-nya juga ya. Itu di mana nih, Mas? Alamatnya di mana Mas? Offline-nya kita di Apollo sendiri, di Bulusari lebih tepatnya. Nanti ada di Google Maps itu bisa dicek. Lihat belakang bisa masuk nggak? Lihat. Nggak bisa. Nanti lihat ditampilin susah. lah nanti di sini ya nanti. Iya, ya. iya di belakangnya sini. Susah kelihatannya ya. Di Apollo. Iya, Apollo. Tahu Apollo teman-teman? Nggak ada yang tahu. Ya lihat map nanti. Dolenmu nang nang kali tok ta, Rek? Nang pasar por. Pasar Borong. Dolen nang Pasar Borong tok. Apollo itu arah mau ke Pandaan sana. Iya. Ya, Kapan-kapan mampir lah, Mas. ya. boleh boleh. Berarti nggak bisa ya lihat belakang pintu ya? Susah mas, lihat depan lebih tepatnya. Soalnya pintunya dorongan mas. Kayak gambar sih sama Agung ini. Setiap gak dijak gitu. Kan dijagung. Mas, Iya. Sipmor ini 3 tahun. Ya, Yang aku dapat info itu ini salah satu brand lokal Sidoarjo. nah Nah, salah satu. makna dari brand lokal kan ketika brand itu dikenal di lokasi itu saja. Gitu tak? Atau yang lain aku nggak tahu sebetulnya brand Bagiku lokal ya, itu gimana sih, Mas? Bagiku brand lokal itu brand yang dibuat oleh warga lokal. Dan untuk lokal enggak juga tuh. Enggak juga. Bisa Pasarnya kalau bisa juga, keluar kan? dari lokal. Nah, kalau keluar dari lokal itu namanya bukan brand lokal lagi dong. Enggak juga. Kan brand lokal brandnya orang lokal gitu. Bukan gitu. brandnya buat orang lokal kan bukan. Oh. Kan nggak ada segmentasi buat orang lokal Iya, sebenarnya. jadi yang punya ini orang punya lokal orang gitu. lokal. Ya nggak tahu secara harfiah Iya. brand lokal ini gimana sih? Iya, Ya aku cuman mendefinisikan bagiku itu sih. Brand lokal itu brand yang dibuat orang lokal. Tapi untuk peruntukannya ya kita nggak bisa milih pasar kita siapa. Sebenarnya. Pernah sampai ada order dari luar Indonesia atau paling jauh sana? Dulu sempet nyoba-nyoba Amazon terus sama Alibaba itu sempat pernah nyoba. Cuman kita terkendala di pengirimannya. Belum bisa saya menemukan ekspedisi yang mengirim keluar dengan biaya nggak terlalu besar. Oh iya. Jadi harga bajunya sama pengirimannya terlalu anjlok gitu. Iya, iya, iya. Jadi- Sekarang masih susah juga. Belum Untuk konsep keluar. lagi buat ke sana sih. Oh, belum. Iya. Harusnya sih bisa ke sana. Soalnya kalau tak lihat bersaing secara kualitas ya. Harusnya bisa mumpuni buat keluar sana. Harusnya ya. Harusnya sih. Iya. Kalau online di mana aja, Mas? Online-nya ada di website, Shopee, Tokopedia, Instagram.
Instagramnya apa nanti di Pokoknya di Google itu tinggal tulis aja Sipmor itu Sipmor, sudah keluar keluar semua ya. kok, lengkap kok. Iya. baju renang, kacamata Baju renang gitu. sempet saya pakai sendiri aja, ya nggak jadi. Aku cari no hosting serius, Pak. Ini pembahasan sangat serius loh. Banyak ilmu di Iya. sini. Tak boleh Ini bercanda. super pol loh. Serius Serius, kok. Pak. Mas, lalu bagaimana sampean mengawetkan dagangan Lombok ini, Mas, selama beberapa hari, Mas? Ya Lombok, iya. Melenceng waduh, Lombok sampai bener, clothing gitu. bener. Ya apa? Nanti kita kemasin Lomboknya, tapi lock hitam gitu ya. Jadi identik. Balik lagi. Tak ngono. Mas, Jogja aku guyon, Pak. Mas, saya serius, Iya, Mas. Tadi aku nggak guyon plus BTW. Iya, iya. Sampean. Tinggal rek yo kayak iki lho, sampai aku. Sampean. Aku sih gimana ini. Mas, ini baju Sipmor, Mas, yang dipakai. Iya, Kabar apa tuh, Mas? Gak jelas juga. Saya juga nggak tahu gimana apa. Mas, katanya itu mau pengen coba dilepas, Mas. Mau pengen coba. Jangan dulu, nanti aja belakang. Mas, Sipmor ini mengambil pasar seperti apa, Mas? Tujuan marketnya. Casual sih. Aku pengennya ini dipakai cowok cewek usia Unisex ya, Unisex unisex. ya, cowok cewek. Kalau aku belum tahu banyak tentang dunia itu Clothing. clothing. Kalau North Face itu kan untuk yang daki-daki gunung. Iya. Tiger itu Kalau juga ya. Sipmor ini lebih ke Aku lebih ke casual di mana bisa dipakai daily buat anak-anak. daily lah ya. Jadi nyaman dipakai setiap hari. Tapi kan kita perlu tahu segmen kita siapa yang pakai kaos setiap hari gitu. Kan kalau orang sudah dewasa kerja biasanya setiap hari kan daily dia pakai baju kerja gitu. Jadi pasar kita mungkin ke anak mudanya ya. Anak-anak kuliah. 25 ke bawah lah. Buat yang ke atas kan mungkin kita bisa segmenkan di baju yang lebih formal. Kayak sarung gitu ya. Sarung bisa, apalagi yang buat saya belum dewasa soalnya nggak tahu ya. Sarung apa lagi? Lu kan bisa dong Mas sarung Bisa, ya kan? bisa. Nggak pengen tuh. Metallica. Tapi sarung ada arah tadi. ke sana nggak, Mas? Kudu ke sarung berarti. Ke sana itu untuk yang 25 ke atas mungkin bikin kemeja atau Iya, cuman kan atau sudah ada kemeja? belum ada. Belum ya? Selama Saya ini masih kaos. ke jaket, kaos. Oh, jaket juga ada jaket, ya? Kaos kaki, gitu sih kayak gitu. Aksesoris sih. Cuman aku lebih ke segmennya daripada terlalu meluas tapi kita nggak mahir di berbagai bidang. Mending satu tapi Satu tapi dikuasai. dia apa keunggulan gitu jadi. Karakternya mungkin saya tunjukkan di kaosnya. Oke. Kalau soal apa kualitas yang Mas Aris bilang tadi loh. Iya. Kalau misalnya kualitas sini dibandingkan sama luar produk luar, itu sebenarnya kita bisa bisa menyamai itu. Bisa. Kalau di compare Berarti kan bisa. bahannya kurang lebih ya bisa dicari ya Mas ya. Iya, kan juga bisa dibilang brand-brand luar juga salah satunya ambil bahan dari lokal. Dari sini Dari Indonesia. sini, iya dari sini juga. Gitu. Jadi aku itu pernah nyoba, jadi nekat waktu penghasilan Sipmor lumayan ada. Aku Sampai mungkin berapa, coba Mas? beli Lumayan ada sampai Berapa? Penasaran aku. Lumayan berapa sih, Mas? masih 1 M-an ke bawah. Gila, 1 meter Mas udah. Ya. Lanjut, Berapapun lanjut, aku ada dua. Lanjut. Itu pernah aku beli brandnya namanya Disturbia. Itu waktu datang ke sini itu dari brand UK ya. Sampai sini aku pegang kainnya sama sablonnya kurang lebih aja sama bahan-bahan di sini gitu. Jadi kenapa kita terlalu mengagung-agungkan brand luar gitu? Nah, itu Yang sebenarnya lokal sendiri kualitasnya nggak beda jauh. Tinggal gimana kita menemukan value buat brand kita. Oh iya. itu Jadi kita berarti ya. segmenkan kemana, mau dilihat orang seperti Iya, apa iya, brand iya, kita. iya. Gitu. Soalnya kalau soal kualitas dan kawan-kawannya Itu sama sebenarnya Mas ya. kurang lebih aja. Bisa disamakan maksudnya gitu masih ya. relatif lah. Perihal tadi, jadi sebenarnya kalau kita ngomong kualitas itu semua brand itu nggak ada bedanya sebenarnya. Relatif. Jadi Relatif, ada kan. yang bagus, enggak tapi enggak terlalu jauh banget gitu loh. Kalau bilang tentang kenyamanan menggunakan sebuah baju, nggak perlu kita beli ke brand-brand yang sudah besar. Di lokal kita pun Juga bisa Menawarkan bikin- kualitas Betul, yang betul. nyaman. nyaman juga kan Mas. Iya. Berarti ini kan sebenarnya cuman perihal entah orang-orang atau teman-teman yang nggak tahu bahwasanya di Di sini juga ada. iya di lingkungan kita itu juga ada loh yang memproduksi baju sendiri dan kualitasnya nggak kalah bagus, bahkan bisa melebihi Mas ya kadang yang mungkin yang temui ya.
Dan harganya pun lebih murah daripada Lebih murah. di luar, Iya. maksudnya di sana gitu loh. Nah, jadi kita memang mengajak teman-teman, ayo kita lihat sekitar kita, banyak teman-teman yang punya brand yang juga nggak kalah kerennya sama brand-brand yang Salah satunya ya Sipmor ini. seharusnya Sipmor. Nanti boleh langsung pesan ke Sipmor sendiri tahu sih Mas nanti nih Mas. Nggak tahu saya juga. Jadi kan Sip itu sip Loh, gini. ya, gitu. hari ini keliru undang kita keliru undang Iya. tamu. Mas. bintang tamu di luar tadi. Tanggon. Bintang tamunya di luar. Apa yang punya diundang Sipmor ya ini ya? Oh, itu. Apa Mas? Apa iseng-iseng ngawur apa? Awalnya kan kita nalarnya Sunmor. Ya Sipmor yang tadi itu ya. Sunmor. Cuman waktu itu kita cari nama lama banget, deadline sudah tinggal berapa hari. Buru-buru gitu loh. Cari-cari nama susah banget. Akhirnya apa yang paling gampang dan di Google itu nggak muncul selain itu. Oh ya, unik gitu ya. Jadi muncullah Sipmor. Setelah kita cari tahu, Sipmor itu ternyata ini loh, seruput kopi loh. Sip. Oh. Seruput lagi. Jadi filosofinya itu bikin nagih. Mas. Bikin lagi ya. Bisa dipakai terus lah, jadi nyeruput terus dia gitu. Iya. Itu tapi ketemunya setelah kita dapat nama baru cari artinya gitu loh, bukan artinya dulu baru nama bukan gitu loh. Jadi Bisa dapat namanya, gitu iya. Mas, kalau aku pribadi kalau beli baju selain baju band yang aku sukai, Iya. yang kedua adalah desain gambarnya. Iya, desain. Nah, kalau Sipmor ini gambarnya seperti apa, Mas? Desain-desainnya? Kita uniknya di artwork ya, karena artwork kita bikin sendiri, kita punya desainer sendiri. Jadi kalau soal gambarnya, kita tetap ngikutin tren, tapi balik ke karakter Sipmor sendiri. Jadi artworknya tetap artwork Sipmor, ngikutin trennya apa nih gitu. Jadi misalnya trennya lagi ke metal, oke kita bikin metal, tapi tetap versi Sipmor. Kita nggak bisa ngikutin pasar terlalu gimana-gimana. Nah, karakter tadi yang seperti apa, Mas? Artwork, lebih ke Anu artwork. apa kayak gini kayak Iya, Asmodeus salah satunya gini. kayak gini. Iya. Asmodeus. Ini waktu itu lagi naik-naiknya desain metal. Oh iya. Ya, lagi naik desain metal gitu. Jadi kita garap metal juga. Cuman tetap balik ke versi Sipmor. Ini jadi beberapa artikel Sipmor dari sebelumnya kita satuin jadi satu. Oh. Jadi satu desain gini. Collaboration-nya itu ya. Ya kalau soal desain sih memang relatif lagi ya. Banyak orang yang suka yang gini, suka yang gini. Nah itu Mas, penentu kita bakal keluarin kayak gini nih, itu Mas Haris sendiri. Iya, kalau keputusan kita bikin desain seperti apa itu dari saya. Nanti kita garap lagi, kita rundingkan lagi gimana plus minusnya. Kalau sudah deal, oke kita berangkat. Nah, Ada saldo. Sistemnya Sipmor untuk tiap edisi yang dikeluarkan itu kayak gimana? Apakah ini hanya tersedia 12 pieces atau Enggak. kalau suka ya kita menerima order lagi? Kita buat periode tahunan sih. Oh tahunan. Tahunan. Iya, kita buat periode tahunan. Jadi dalam satu tahun kita buat satu periode. Nanti ganti tahun kita close yang tahun. Apa? Mungkin tema mungkin ya. Satu tahun ini pakai tema ini gitu. Enggak. Jadi kalau temanya sih kan tergantung tren ya. Oh, tergantung tren dan tren. ada juga mungkin yang kita idealis pengen ngangkat ini gitu misalnya. Itu kita angkat. Cuman kalau yang satu tahun itu kayak rekapitulasi aja sih dalam satu tahun ini apa aja, kita ngelewati tema apa aja dalam satu tahun ini gitu sih. Itu yang bikin beda. Kalau beli Sipmor itu pasti gini loh. Itu apa Mas? Dari Kain- yang lain, dari brand-brand kain yang lain. bajunya sih. Kain bajunya, bajunya. bisa kerasa sendiri sih. Kalau pakai ya? Iya. Coba Mas. Jangan sekarang Mas. Oh iya, nanti. Tolong ya. Kudu anu nanti. Dari tadi diminta terus ini Bu. Tuh, di sana kok Iya. bahaya ini. Mas, dulu itu kebetulan aku juga main musik toh. Jadi deket banget sama kalau zaman Iya. waktu kamu kayak zaman gue Zaman cuek banget ya. paham. Iya sebelum era pandemi, waktu ngeband lancar itu selalu ada apa mutualisme. Dulu namanya tuh distro gitu. Iya. Distro Mas dipakai nggak Mas? Kata-kata distro itu ya apa sih Mas? Bedanya apa tuh? Distro itu kan distribution store ya sebenarnya. Oh, gitu. Distribution store. Gitu. Distro. Aku baru tahu ini loh. Iya. Kata tahu lagu ya browsing sih Aku asli iya. ya. Kode aku yang browsing banget. Nah, ini Google ya. kelihatan nih. Google aja Oke. Distribution store. Oke, jadi dulu itu ada mutualisme seperti itu. Jadi aku manggung, aku pakai bajunya mereka, kita promo secara offline langsung Iya. gitu. Berarti distro ini wadah gitu ya? Wadah. Wadah buat orang-orang kayak Jual. Mas Aris. Tak lanjut lagi ya. Iya. Nah, kalau sekarang Mas, apakah masih terjadi nggak
Kalau sekarang ekosistem itu, seperti itu? Kalau dulu mungkin distro ya, sekarang lebih ke brandnya. Jadi dulu itu kan distro secara spesifik nggak ada brand yang ini. Iya. Jadi brandnya banyak dalam distro. Distro itu Wadahnya, tokonya. Toko. Itu ada banyak sekali Ada brand. banyak sekali brand. Oke, Kalau oke, sekarang lebih ke brandnya tadi brandnya. yang di genjot Jadi ya, yang di- brandnya sama band langsung gitu. Dia Oke. cari ambasador brand mana. Berarti bisa dong. Bisa sebenarnya. Kalau kita lihat peluang masih ada. bisa. Tapi bandku nggak metal. Ya Nggak harus dibatalin. metal juga. Ya iya kan Harus metal juga. Masih sampai sekarang masih terjadi ekosistem seperti Masih. itu. Justru sekarang lagi trennya seperti itu. Jadi band mana yang lagi up, ya Oh. brand-brand lagi nyari ambasador buat band yang lagi up Dibuatin lagi. event gitu. Iya, dibuatin event, nanti dibuatin edisi perilisan khusus band itu juga masih bisa. Jadi lebih seru sebenarnya kalau band kolaborasi sama brand gitu. Iya. Jadi kan sama-sama cari pasar. Band temanya namanya. Bear brand. Jadi susu BTW. Kenapa ya? Brand. Iya. Ngopi sih mungkin ya. Haus Mas ya, Mas. Lanjut, Selain Mas. selain band, Ah, komunitas sebuah clothing itu seperti apa sih Mas? Masku gini. Anggap saja Mas ini sebuah brand itu adalah satu band. nih. Satu, Aku ya. adalah Oke. band yang lain. Kalau aku itu ada namanya komunitas band. Jadi sama band itu ngumpul, kopdar, Iya. sering-sering lagu. Kalau di clothing itu kayak gimana? Awalnya sih ada, cuman di domisili ya, tergantung domisili gitu. Domisili brand lokal sendiri di wilayah sini Di nggak Sidoarjo ada. sini? Sidoarjo sini Nggak ada. Iya. Atau aku yang belum tahu mungkin ya. Kalau dulu Atau sempat- Masnya sing itu apa dimungsuhi orang-orang kayak? mungkin sih ada yang kemusuhan dia, saya minta maaf cuman nggak tahu ya. Kapannya tinggal ada domba. Ketika adu domba Ya kan kita nggak pernah tahu, kadang kita itu wis jalan sebaik-baiknya ada aja kan yang nggak sesuai Iya, iya. sama. Tapi sempat pernah ada Mas di Sidoarjo ini sebuah apa ya Komunitas community yang untuk isinya orang-orang. ngumpul-ngumpulin teman-teman clothingan gitu kayak Belum tahu sih aku sih. kalau kick Sidoarjo. fest gitu kan ya. Pernah ikut itu Jacklow. Malang. Malang kan Oh, Malang. banyak sekali gitu. Jadi itu kumpulan para brand-brand yang mau sharing tentang tren, sharing tentang bahan baku, itu bisa sharing di grup itu di tahun 2020 sebelum pandemi. Nah, di Sarjo kan sudah nggak ada nih yang Iya. Mas ketahui. Mas nggak pengen nih kayak mempelopori untuk Ya. hidupin lagi movement Mau bikin teman-teman komunitas clothing. sendiri gitu. Buat Sigmore sendiri aja kita waktunya sedang bagi-bagi gitu ya. Nah, apalagi Jadi kalau ngurusin- buat mikirin yang ke segmen komunitas nantilah seiring berjalannya waktu mungkin bakal terbentuk sendiri. Soalnya kalau sesuatu itu terlalu kita paksain buat jadi itu aneh gitu. Malah nggak karu-karuan. Nggak Mending nanti fokus ya, iya mungkin. nanti ketemu sama ini, penting nanti akhirnya juga jadi komunitas sendiri. Tapi banyak ya Mas brand lokal sini Banyak. sendiri. Dari Sidoarjo sendiri sebenarnya banyak gitu. Yang setahu gue ya dari Sidoarjo. Cuman memang nggak semuanya berbasis brand. Jadi basis brand lebih, aku ngomong basis brand, mereka ke bikin hasil udah lebih ke dagang jadinya gitu. Oh. Nggak terlalu nge-up Iya, iya, iya. brandingnya gitu. Nah itu mungkin apa yang jadi masalah kenapa kok mungkin cara itu juga lebih cepat mungkin kan ya Iya. untuk secara perputaran ekonominya juga. Tapi kelemahannya adalah ya mereka nggak punya status gitu, Ya, nggak punya. Nah itu ya mungkin kalau aku boleh jelasin mulai awal. Brand ini sama dagang bedanya kan, kalau dagang kita nggak harus mikirin brand image. Yang kita jual kayak gimana, apakah nggak puas pelanggan juga kita nggak masalah, yang penting barang laku. Ya, benar. Kalau brand kan kita punya feedback gitu, dimana pelanggan komplain kayak gini kan gitu, kita harus jaga nama baik. Dari pelayanannya, dari Dari situ. Itu apa kalau brand sendiri itu kita ngerumat kayak kita punya anak sendiri. Iya, Jadi betul. apa-apanya lebih dihati-hati. Kerja sama siapa juga hati-hati. Nah itu sebenarnya kalau aku dulu waktu sharing sama brand-brand besar di Bandung, dibilangin prasyarat bikin brand itu modalnya harus besar. Karena bukan buat produksi, buat branding. buat branding. Malah di brandingnya ya, malah Brandingnya yang jauh lebih besar. yang sebenarnya brand clothing itu kan utamanya adalah di pakaian toh. Pakaian, Tapi yang diatur pertama itu malah bukan pakaiannya, bukan pakaiannya. tapi Brandingnya. Iklannya brandingnya. tadi ya. Iklannya. Kita bakar duit buat marketing itu harus rutin, nggak pernah berhenti, dan harus terus dilakukan supaya brand image-nya nggak mati. Nah, Karena kan kalau kita ketinggalan tren berapa waktu gitu dianggap redup sama pelanggan. Apalagi gitu. sekarang kan udah orang main Iya, sosial media sosial semua media. gitu. Nah Iya itu sih. kayak anggaplah sebatas foto model gitu.
foto model tuh ngabisin duit berapa buat budgetingnya seperti itu, dan itu harus rutin gitu loh. Daripada produksi sekali, udah. Iya. Untuk foto untuk iklan sendiri ada target berapa bulan sekali atau? Iya, aku buat kalau iklan itu 1 minggunya selalu ada sih, per minggu. Setiap minggu Setiap berarti ya. minggu kita buat kayak gitu sih. Kalau untuk produksi Mas, produksi nih tema ini ya, itu nunggu habis dulu terus produksi lagi apa? Enggak juga. Nyetok gitu atau gimana? Jadi kalau buat produksi sendiri lagi nggarap ini, terus lagi tren ada lagi datang baru, ya kita bikin, kita angkat lagi. Tadi gitu ya. Jadi nggak harus periode ini selesai baru angkat lagi, nggak juga. Jadi Dan lebih ke metode itu nggak cuma bisa digunakan di clothing saja. iya di mana Produk apapun ya. Jadi teman-teman yang melihat ini kalau bikin usaha itu bukan misalnya makanan nih, bukan maksud untuk mengesampingkan rasanya dulu, tapi kita harus membentuk citranya dulu. Citra dulu. Oke. Sekarang sibuknya selain ngurusin Sipmor ya, selain di clothing apalagi Mas? Main Hidup, musik mungkin hidup, apa? pacaran, nongkrong. Ngopi, gitu. Nongkrong di sini sama Ya, ini deket-deket gitu itu, ya. sama teman-temanmu itu. Teman-temanmu yang nggak guna Iya, ya. iya itu. Yang suka dia malam-malam sampai jam 12. Nah itu iya, ngobrol sama itu. Oke. Mas selama 3 tahun dan akhirnya pastinya Mas sudah mengetahui nih apa dunianya clothing seperti apa. Kurang lebih ada lah. Nah yang lagi tren ini ada yang namanya thrifting Mas. Thrifting, ya. Thrifting itu kalau nggak salah itu second hand. Second hand. Nah itu lagi marak nih Mas. Iya. How to deal with that Mas? Itu. Untuk agar aku tetap jadi pilihan. Nah, Si itu model jadi pilihan. opsi lain. Iya. Ya kan soal selera pelanggan buat yang lebih suka thrift, karena memang kita soal beli baju kan kita cari value ya, balik lagi. Selain nyaman kita juga cari value. Bagi saya, perilaku konsumen itu cari value di mana ketika aku pakai barang ini, aku dapat value. Bukan soal tentang kainnya bagus, ini bersih dan sebagainya, sudah dikesampingkan. Nah, jadi buat saya thrifting itu sendiri jadi opsi buat pelanggan, tapi saya sendiri juga jadi opsi buat pelanggan di mana saya menawarkan desain yang lebih fresh, baju baru, bahan dengan kualitas yang konsisten. Itu bagi saya nggak bisa terlalu dibuat persaingan ke thrifting gitu. Jadi dia bakal jalan sendiri. Beda jalan jadi lah ya, beda jalan. Sipmor lebih memilih aku punya Identitasnya. sendiri Ya, gitu saya ya. punya identitas di sini. Buat yang mau ke sini silahkan. Buat yang mau ke thrifting Berarti juga nggak ada silahkan. masalah sama itu. Berarti bukan persaingan ya Mas? Bukan. Ya, itu bisa dibilang persaingan sehat sih ya. Persaingan sehat. Jadi buat opsi aja nggak masalah. Buat mereka yang pengen ke thrifting juga nggak masalah. Buat mau yang ke baju baru juga nggak masalah. Bisa dikatakan berarti bukan kolam yang sama sebenarnya Mas ya sama thrifting ya. Kolam yang sama. Kolam yang sama juga ya. Kita kan sama-sama fashion nih. Cuma beda ikan gitu ya. Oke, iya. Lagi bahas kolam loh. Ya maksudku tuh iya, maksudku bukan di dunia yang sama gitu loh. Tapi ternyata tetap aja di satu kolam. Kolam. Gak bisa diseriusin dikit mas. Bisa. ya itu loh Mas. Punchline langsung. Gini. Sikap Langsung. gitu. Nah, serunya kita kan gitu Mas. Iya. Oh kolam mati kan gini. Iya. Aku gak ngerasa seru nih sih. Kan lo basicnya apa? Sekarang waktunya teman-teman dong biasa. Kita ya, selalu teman-teman mau memberikan tanyakan. kesempatan untuk teman-teman bertanya sama Mas Sama Mas Aris. Ayo Mbak yang Ayo, berusaha dari Mas boleh. Sagung. Titik terendahnya pas Mas Haris ini ada nggak sih titik terendah Mas Haris waktu dulu? Waktu menjalani bisnis ini ya. Sipmor. Sipmor sendiri kan dihadapkan di 2020 itu langsung pandemi. Yes, 2021 juga pandemi. Di 2022 BBM naik. Dan kelihatan sendiri per tahun tuh tantangannya berbeda-beda. Pas bae ono ikan nih, ono macam-macam. sambele. Si ikan aja. Lu wes. Lagi Mas. Berdirinya Sipmor pas waktu sulit-sulitnya Itu setahun dunia. Mas, ya, setahun berdirinya Sipmor, Iya. langsung pandemi. Pandemi. Jadi trennya lagi bagus-bagusnya, disikat pandemi, ya wes. Kita turun pasar seanjlok-anjloknya gitu. Ya sampai Sampai gimana rugi Mas? Sampai rugi juga sih.
Cuman penjualan waktu itu langsung turun banget gitu. Karena ya kita mahamin, kita juga terdampak pandemi. Apalagi konsumen juga kita harus maklumin, mereka lebih prioritaskan kesehatan dan macam-macamnya daripada pakaian gitu kita juga. Jadi waktu itu kita cari caranya, karena semua pada bertahan ya. Waktu pandemi kan semua bisnis lagi defend semua gitu. Jadi kita cuman muter duit seadanya itu buat hidup dulu gitu. Setelah pandemi rada-reda baru kita cari diskonan, kita kasih gratis ongkir, macam-macam gitulah buat bangkitin. Itu berapa orang Mas yang di Sipmor tadi selama waktu pandemi Jret itu udah Waktu pandemi itu Sipmor lagi menghidupi berapa orang? 6 orang kalau Wow, nggak salah. 6 orangan. 6 orang itu aku cuman bisa sama anak-anak karena kita nggak bisa kerja target. Kita harus tahu dulu di mana dunia sedang kena pandemi gitu ya, kondisinya kayak gini. Jadi defend dulu, ntar kita hidupkan lagi after pandemi yang nggak tahu kapan gitu ya. Jadi mereka tetap ku kasih, cuman nggak bisa banyak. Gitu. Karena aku sendiri juga nyusun targetnya nggak bisa dapat pendapatan apapun gitu waktu itu kan. Jadi aku tawarin buat yang mau off, mau keluar silakan, karena aku juga nggak berat kan. Buat yang masih mau sama saya juga silakan. sampai keluar kata-kata gitu ya. Iya, karena teman-teman. kasihan juga gitu loh. Aku mau beratin mereka, aku sendiri juga nggak bisa ngidupin mereka dengan kondisi pandemi. Gitu. Apa Mas Haris yang membuat Mas Haris ini aku harus tetap survive? Apa yang memicu? Karena itu tadi visi misi dari awal adalah kita bikin brand, jangan sampai bangkrut aja udah cukup. Gitu. Nah itu ya. Bonusnya tuh ya soal pencapaian apapun itu bonus aja gitu. Kita nggak pernah tahu ke depan dapat apa gitu. Kita nggak pernah tahu. Cukup visinya jangan tutup gitu. Itu prinsip yang keren sih. Bagi awal. Jadi kalau bikin usaha fokusnya bukan di suksesnya tapi fokus di survive. Survive dulu. Sukses bonus. Berarti tadi katanya Sagung tadi, Mas Agung maksudnya. Iya, Agung. Itu titik terendahnya di waktu pandemi tadi ya Mas ya. Ya, jadi di tahun 2022 itu kan pandemi yang tahun kedua ya. Itu kan yang lagi banyak-banyaknya yang lagi serem-seremnya itu aku kehilangan ayahku. Wow. Terus juga tokoku juga tutup waktu itu. Di Sidoarjo produksiku semuanya tutup. Itu sih momen terendah di mana kayaknya kelar deh gitu loh sama teman. Sampai punya pikiran kayak gitu. Kayaknya ini kelar. Hampir putus asa gitu. Iya, karena kan ya namanya clothing waktu itu lagi up, diredupin lagi kena yang kedua kan, terus juga kena musibah itu, saya nggak fokus berapa bulan gitu jadinya, ngurusin keluarga dulu, sempat vakum dulu sih waktu itu. Jadi itu dimana kehilangan hampir semua karyawan habis. Tinggal berdua sama owner tadi, sama Reza tadi. Iya. Tinggal berdua kita jalan karena ya kita cukup tahu buat hidupin mereka nggak mungkin, buat hidup kita aja ini sudah nipis gitu. Ya udahlah kita mulai lagi nanti setelah kita baikan. Ketika memulai lagi Mas, itu Sipmor ini memulai dari awal lagi atau beruntungnya ternyata masih namanya masih dikenal banyak orang, masih peminatnya masih menunggu. Hampir bisa dibilang start awal lagi sih. Start awal lagi. Itu tadi yang pernah aku bilang, citra itu harus tetap dijaga, konsisten tetap ada gitu. Kalau dia sudah redup berapa bulan, kita kehilangan pelanggan. Langsung digantikan oleh langsung dengan iya. Trennya kan langsung berubah dan kita ketinggalan berapa tren gitu. Udah ketinggalan. Tren fashion itu cepat sekali. Iya benar. Tren fashion itu. Kan kayak thrifting sendiri juga cepat gitu loh. Yang lagi up ini brand ini lagi bagus-bagusnya harganya meskipun bekas gitu. Thrift aja secepat itu apalagi yang clothing gitu. Jadi misalnya lagi denim lagi up, ya semua harus denim. Lagi keras-kerasnya denim gitu. Dan kalau kita ketinggalan momen ya udah. Produksinya di Sipmor sendiri di Sipmor Studio di Apollo itu tadi. Oh, produksinya sendiri berarti ya. Sendiri. Ini kan musim hujan Mas ya. Kan di sana juga hujan tau. Di sana Di sana. Deket lah Belum ya. salju gitu. Pernah bikin Sipmor jas hujan gitu. Payung sempat bikin. Payung. Kalau jas hujan itu apa ya? Temen loh. Serius loh. Iya aku setuju. Cuma unik gitu. Jas hujan. Jas hujan loh. Iya sebenarnya bagus. Sipmor. Susah bikinnya Jas biasanya. hujan gambar metal terus jas hujan gambar robek loh. Keren loh. Baju Sipmor beli 2 bonus payung 1. Kayak gitu. Kalau payung robek itu yang keren sih robek kan rocker metal kan caranya robek. Jas hujan. Jas hujannya robek. Itu.
Action sekali mas. Biasa tak bikin mas khusus. Ada keinginan merambah ke ranah lain nggak mas? Sip more tapi dengan menu yang berbeda. Kayaknya enggak sih. Nah ya memang Kita fokusin di situ. Mungkin kalau yang lain ya bikin merek lain. oh gitu. Kalau masnya sendiri ini memang suka ya sama pakaian baju? Enggak. Ustaz? Enggak, masnya enggak. Sebenarnya enggak. Sebelum aku main clothing aku malah nggak tahu brand-brand apa gitu nggak tahu. Berarti nol, berarti nol. bener-bener nol ya. Nol, Nggak tahu nol, apa Mas. ya. Waktu udah jadi event itu aku nggak kenal ini brand apa nggak tahu mana yang brand gede yang kecil nggak tahu. Cuman Mas Aris melihat peluangnya di situ ya. Melihat peluang dan butuh duit kan waktu itu. Oh iya itu, Iya. the power of Iya. Jadi Ke kita five. nggak bisa bohong di mana waktu itu bikin clothing karena bukan keren-kerenan, butuh duit. Itu aja sebenarnya. Iya. Butuh duit. Berarti emang nyoba gitu ya. Iya. Bukan sing tujuan aku nanti pengen bikin ini bikin ini. Nggak Emang terlalu pengen nyoba. nggak terlalu planning terlalu panjang gitu nggak sih. Langsung action. Action dulu. Karena pengalaman kan banyak orang tuh konsep sudah matang nggak berani actionnya. Jadi bagiku gimana caranya ada modal langsung ceburin supaya nggak bisa balik. Kita nggak ada kemungkinan nggak ada opsi buat nggak jadi itu nggak ada gitu. Karena sudah terlanjur beli. Iya, gitu iya, kan. iya. Dan harus jalan. Harus gitu. jalan karena modal sudah ke situ. opsinya cuma satu, jalan. Jalan gitu. Itu yang Mas lakuin dulu ya gitu ya. Awal kayak gitu. Tips-tips buat ini Buat yang mau terjun di dunia bisnis ya. clothing. Iya, mental seperti apa atau sebaiknya jangan lakukan apa? Syarat awal bagiku mau clothing itu diri sendiri jangan serakah. Jangan serah. Gimana itu Mas? Konsepnya jangan serakah itu gimana? Aku sendiri juga awal Sipmore itu kan serakah banget. Dimana ada event sikat, ada peluang ini sikat. Hampir semua peluang tuh ambil. Karena bagiku waktu itu semakin banyak peluang, kita semakin banyak kemungkinan buat berhasil gitu. Dan ini ternyata jadi bumerang gitu sendiri. Peluang itu nggak malah bikin bagus, malah jadi brand kita nggak jelas gitu arahnya. Oke. Kayak terlalu ngotot pengen banget gitu. Jadi dari situ pelajarnya nggak semua peluang sekalipun bagus harus diambil. Bisa nggak diambil gitu? Peluangnya bagus. Relate nggak sama? Bisa nggak gitu? Iya. Tapi masih dipertimbangkan lagi lah ya, gitu. Jangan serakah jadi awalnya. Karena pasti namanya clothing itu bukan clothing, bisnis itu pengen peluang apapun kita ambil gitu. Namanya kan kita butuh pemasukan kan kita apa aja diambil gitu. Pengen cuan, sikat cuan, sikat. Ya. Jadi, Tapi akhirnya brandnya sendiri nggak jelas arahnya. meredup. Ya, Image-nya malah jadi buruk gitu karena pelanggan lihatnya ini apa sih ke sini ikut situ kayak nggak jelas arahnya. Iya. Nah tadi balik lagi ke waktu aku jelasin gimana. Aku tanya sama brand besar, katanya kalau buat bikin clothing brand modalnya harus besar. Modalnya harus besar di branding. Kenapa gitu? Daripada itu. Karena yang paling capek itu kita bakal nggak tahu kenapa harus branding lagi. Masukkan lagi dikit, branding lagi gitu. Jadi capek di brandingnya sebenarnya gitu. Jadi semua keuntungan yang masuk itu lemparnya ke Branding. lagi ya, memperkuat branding itu ya. Branding lagi. Karena bagi orang brand merek, ketika brand merek ini sudah mulai dikenal banyak orang, baru kita bahas pemasukan. Jangan bahas pemasukan ketika kita belum branding semaksimal itu. Oh, malah di fase-fase belakang ya kita bahas pemasukan itu panen ketika kita dimanapun orang siap beli. Itu jadi kita udah nggak bisa konsep pemasukan, dia bakal datang sendiri. Gitu. Ketika kita sudah bakar di situ. Jadi termasuk kunci utama juga Mas ya, branding tadi Mas ya, di dunia clothing. Karena kalau dari branding kan kita jual apapun, kualitas apapun, dicitrakan lebih baik, kita kepingin. Dan kita merasa seperti yang di brandingan itu sendiri gitu loh. Ya kan? Jadi kita akan menjadi seperti yang diiklankan sama brand itu gitu. Misalnya kita bikin brand olahraga dipakai sama atlet olahraga terkenal, kita pakai brandnya, kita merasa bagian jadi itu sendiri gitu. Itu rasa itu in groupnya tuh yang jadi tolak balik dari tadi branding. awal aku nyimak pertama kali Mas melakukan bisnis ini yang dilakukan adalah website. Jadi benar-benar memang memanfaatkan teknologi yang sedang ada. Nah, mungkin untuk orang-orang yang kurang melek teknologi Mas ya,
branding offline yang bisa dilakukan itu seperti apa Mas kira-kira? Offline bisa event. Mengikuti event-event, Mengikuti tapi event-event. asalnya kayak tadi ya, jangan Iya, jangan serakah. Iya, jangan serakah. Kita harus pikir, Heeh. yang nggak relate ya nggak usah diambil. Nggak usah diambil gitu ya. Jangan sampai blunder gitu. Kalau sebenarnya bikin bisnis itu nggak terlalu banyak hambatannya kalau kita jalanin. Kalau kita pikirin emang semuanya jadi hambatan. Iya. Kalau kita pikirin hambatannya keluar semua. Keluar gitu. semua bener ya, semuanya jadi hambatan. Kok ini susah nanti nggak ada online-nya, nggak ada offline-nya, nggak ada toko, nggak ada modal, semuanya keluar nggak jadi. Iya kan. Seiring berjalannya waktu nanti bakal terpenuhi satu persatu, akhirnya jadi gitu. Jadi kalau aku boleh sharing, awal Sipmor itu perkembangan dari tahun per tahun ya. Iya. Kan nggak langsung punya toko, nggak langsung produksi sendiri, Yes. nggak langsung punya tim gitu. Awal pertama kan kita cuma berdua, buat jual aja susah. Kita nggak punya koneksi banyak. Nawarin ke teman juga teman nggak yakin nih anak siapa kok tiba-tiba jual kan gitu. Iya, iya. Brand ini apa? Iya. Gitu. Step awal yang saya cari waktu awal bikin clothing itu nawarin ke distro. Oh, ngikut Nawarin ke ke distro, iya. distro. Mau beli atau kalau boleh titip. Gitu. Itu nomor satu karena bagiku cara tradisional distro selain online ya, itu masih jadi cara kita buat beli baju. Online kan cara baru ya, Iya. cara metode baru buat beli baju. Cuman bagiku cara lama itu nggak bisa dilupakan gitu. Tetap nomor satu offline kegarap, online fasilitas gitu jadi. Oh iya. Fasilitasnya buat dimanapun akhirnya bisa beli baju ini. Gitu. Iya. Cuman offline-nya tetap harus maksimal gitu dari awal. Dan ngerasa beli baju offline tuh beda loh Mas feel-nya Mas. Nah, Kita bisa langsung kenalan gitu loh rasanya. Karena megang langsung kan. Sampai kayak gimana Mas dulu waktu nawarin? Ada momen-momen sampai ditolak atau sampai harus Pasti ditolak. bayar gini dulu baru masuk? Kalau ke distro kan kita nggak punya nama apa-apa, barang cuma sedikit, desain cuma segini, dan bisa laku apa enggak juga nggak tahu gitu kan. Jadi waktu itu rezekinya, waktu awal masuk distro itu di Sidoarjo situ, masuk 2 minggu habis. Wow. 2 minggu habis. Full. Itu karena distronya atau memang karena distronya bagi saya. Karena kalau dari brand saya kayaknya belum. Kan baru awal. Awal banget itu ya? Awal banget ya. Jadi dari distronya saya minta tolong sharing-sharing gimana saya mau bikin ini, saya punya kemauan seperti ini, mungkin difasilitasi sama yang punya distro. Jadi mungkin dipajangnya sesuai di tempat yang ramai di mana gitu. Jadinya laku semua. tolong itu akhirnya. Iya. Jadi penjualan waktu awal-awal tuh justru bagus banget. Kita taruh habis. Harga berapapun dibeli. Karena image-nya lagi bagus-bagusnya. Sampai rate berapa Sipmor itu Mas? Kaos pada tahun 2019 itu 175. Di situ aja atau ada bawahnya, ada atasnya lagi? Di bawahnya di kualitas yang berbeda, desainnya lebih kecil maksudnya. Nah, Itu 135. dari 135.000. segitu. Kalau sekarang kan udah sulit jual di harga segitu. Karena persaingan harganya sekarang sudah di bawah 100.000. Wow. Iya. Jauh sekali. Kalau di distro tuh maksimal berapa brand sih Mas yang bisa masuk? Kalau maksimalnya sih tergantung yang punya distro mau serapet apa distronya gitu. Jadi bebas ya Mas, ada Bebas, 10 brand, 20 brand. tergantung distronya kalau yang itu. Cuman kalau distro yang bisa mendapatkan kepercayaan dari pelanggan kan dipilih brand ini apakah jadi Standar menarik, mereka gitu iya ya. apakah jadi blunder atau kan ini bisa magnet buat masa gitu. Kadang distro kan lihat oh ini bagus tapi nggak punya masa. Ada yang diambil aja, ada yang cari masa juga gitu. Iya. Jadi ada macam-macam tergantung distronya gitu. Nah proses itu Mas Mas Haris dan tim Sipmor ini melakukan offline itu sampai akhirnya bisa bikin toko sendiri itu berapa lama? Nah ini di tahun 2019-2020 itu kita mulai dapat step awal ya, dapatnya ya. Pencapaian pertama itu dapat beberapa distro. Itu saya anggap di tahun pertama pencapaiannya itu. Di tahun kedua dapat distro, bikin sendiri, bikin store official Store gitu. sendiri. Bikin store official, tapi belum bisa produksi. Oh, masih Jadi apa? stepnya itu benar-benar per tahun itu nanti Iya, iya. merangkak gitu. Jadi nggak bisa di tahun bikin awal sudah produksi sendiri, sudah store sendiri, sudah punya sendiri. Terlalu kompleks itu nggak mungkin bagi saya buat yang merintis ya. iya. Kecuali modalnya gede. Nah itu tadi Terus stepnya harus diikuti semua gitu loh. iya. Jadi awalnya itu kenapa
aku percaya diri di Sipmor ini, aku ngikutin mulai awal nggak ada toko bisa jualan, nggak ada produksi bisa jualan, modal nggak gede juga masih bisa jualan gitu loh. Jadi nggak terlalu takut dengan ini diginiin gimana ini gimana. Ya nggak apa-apa gitu ya. Kita jalanin aja hambatannya gimana ya kita cari aja gitu. Itu yang penting sambil jalan, sambil tumbuh gitu biar brandnya. Jangan awal langsung pengen semuanya jadi. Itu jadi PR banget. Harus sabar. Sabar. Ditelateni. Ditelateni. Benar. Dari 800.000 sampai jadi sebuah brand ya. Brand dan memiliki outlet sendiri. Outlet sendiri, betul. Itu pastinya membutuhkan konsistensi yang gak main-main sih. Soalnya di zaman sekarang ini Mas, anak muda itu waduh mudi banget gitu loh. Iya, jadi benar. ini belum sampai perang langsung ganti ini. Nah, menurut Mas Aris itu faktor apa dan harusnya seperti apa sih agar kita tuh tetap bisa konsisten dengan apa yang kita mulai gitu loh? Bagiku harus ada telinga pembanding ya. Discuss sama beberapa teman. Jadi sebelum kita ambil langkah, diskusikanlah dulu. Karena mungkin hal-hal yang kita anggap benar, ketika kita sharingkan ke beberapa telinga yang lain, bisa jadi ada minusnya yang kita nggak lihat. Gitu. Oh iya. Jadi kita perlu discuss dulu. Perlu pandangan orang lain ya untuk menilai. Iya, benar. Kita harus ada kontra. Itu kenapa bagiku awal yang ku gandeng kan teman. Sebenarnya aku buka sendiri bisa kan. Aku punya modal sendiri gitu. Itu modalku sendiri. Aku buka sendiri bisa, tapi aku merasa aku ini orangnya serakah. Jadi aku butuh pembanding yang bisa ngerem aku kayak gimana. Karena kalau dari awal aku bikin brand, semuanya lah sikat. Tren apapun jalan, ambil. Tren apa, ambil. Peluang clothing apa, ambil. Gitu. Yang akhirnya temanku sendiri bilang, kok arahnya nggak jelas, semua gua ambil gitu. Sekaligus penfilter lah Mas ya. Jadinya harus cari partner yang bisa ngimbangin kita. Kalau kita pasif, cari yang aktif. Kalau kita aktif, cari yang lebih pasif. Ya untuk melengkapi tadi ya. Buat melengkapi. Kalau sama-sama aktif, ya gitu. Udah semuanya disikat semua, sama-sama aktif gitu. Jadi perlu cari partner yang bisa ngefilter kita, ngerem lah. Ya tadi aku dapat kerennya si Sipmor ini sih. Jadi bahkan Mas Aris sendiri sudah belajar ke Bandung sampean Mas. Iya. Di sana itu mengatakan bahwa kalau mau bikin bisnis clothing itu jangan berhenti branding. Enggak, maksudnya biayanya itu mahal. Tapi Mas Aris membuktikan aku nggak boleh 100.000 loh ini. Tapi dengan konsistensi dan disiplin yang gigih ya bisa juga gitu. Bisa loh. juga. Cuman kan effortnya lebih banyak gitu. Effortnya lebih. Berapa tahun kita buat bisa mencapai ke step di mana orang baru buka. Iya. Kan? Stepku kan bisa dibilang sama-sama kayak stepnya orang baru buka dengan modal kompleks. Dengan aku yang sekarang itu hampir sama gitu. Jadi samanya kayak baru bikin stepnya di Sipmor sendiri gitu. Oh gitu. Jadi bukan yang stepku ini sudah melebihi orang yang baru buka, enggak. Aku baru bisa produksi sendiri, baru bisa ini. Yang sebenarnya bisa dilakukan kalau aku modalnya lebih besar pada waktu awal bikin gitu. Oh iya. Jadi effortnya lebih banyak buat mencapai modal gede ini. Ya yang dikorbankan banyak gitu loh. Tapi nilainya ya di situ tadi Mas, mulai prosesnya tadi bagaimana menghadapi pandemi juga sampai akhirnya officially Sipmor punya kantor sendiri, punya tempat produksi sendiri. Ya yang bisa ditangkap sih teman-teman, intinya tadi Mas Aris ini adalah ternyata kata bondo nekat yang aku dapatkan itu bukan di uangnya sih, tapi di itu tadi loh. Kalau punya ide, gas. Kalau kamu menunggu ya ide itu kan jadi hanya obrolan di cangkir kopi. Iya benar. Iya banget omongan gue. Karena ideku juga banyak. Konsep gak jalan ya, gitu ya. hilang gitu ya. Aku sendiri juga banyak ide, tapi nggak action. Ya wis, lupa. Besok apa ya? Kemarin apa ide gue gini? Kemarin apa? Ide apa ya? Gitu jadi. Akhirnya jadi cuma obrolan. Mas, kalau di daerahnya Mas sendiri di Sidoarjo ini, harapannya Mas itu gimana kalau di dunia clothingnya? Pengennya Mas itu, aku pengen dunia clothing kotaku itu kayak gini loh. Seperti ini loh. Ya, clothing di kotaku seperti ini. Kalau merubah kota, ini harapan aja ya. Harapan aja ya. Sulit iya pasti. Kan merubah budaya gitu loh. Jadinya kan kayak merubah budaya. Bagiku, aku pengen orang-orang itu
melek akan hal-hal baru. Orang sini kan bisa dibilang ya, bagi saya ngikutin budaya yang lama atau budaya yang sudah terjadi dan itu dilakukan terus-menerus. Jadi tidak ada regenerasi yang mematahkan budaya seperti itu. Oke. Tapi juga aku nggak nyalain, zaman semakin kesini semakin kompleks juga masalahnya gitu loh. Jadi bisa dimaklumin juga gitu. Cuman aku nggak ambil ribetnya, kalau memang produkku di sini kurang jalan, cari di produk di tempat lain. Masih banyak peluang yang bisa kita ambil. Jangan terlalu terpatok sepi. Ya di sini. Coba sebarin di tempat lain. Gitu. Iya. Oke. Gitu. Banyak sekali yang seperti itu ya. Iya, terlalu terpaku di kotanya Kalau sendiri. takut sendiri ya, takut ya. Kalau Ah, takut, kok kotaku ini gak laku Iya. Kalau belum coba yang di kota lain coba gitu. Ya. Kota sendiri nggak ada yang mencintai, di luar. Kan kayak band kan juga gitu gak sih? Bandku gitu mas. Nah, di tempat sendiri Nggak ada yang ngundang di luar loh. Wah, kan kayak gitu. Sepi. Nggak di luar pada sepi nih. di luar malahan undangan dari luar kota kalau Ya kamu kayak mau. gitu. Clothing juga seperti itu ya. Kurang lebih kayak gitu sih, bisnis juga gitu. Kayak makanan nggak cocok di sini, coba di tempat lain, kan gitu. Jangan terlalu terhambat di problem ini, berhenti. Pasti ada lah solusinya. Jadi nggak perlu kita meribetkan apa yang terjadi. Iya, Kalau Yang penting memang jalani aja. di tempat tadi ya. itu nggak ada solusi ya masih banyak tempat Masih ada lain. opsi. Nah, kayak gitu. lain. Problem solving itu jangan diribetin gitu. Heeh. Nah, untuk bisa nggak ribet kan asal mulanya jangan serakah. Nah, itu. Asal mulai kita ribetkan karena kita serakah. Itu. Jadi quote hari ini adalah aja Serakah. jangan serakah. Jangan serakah itu aja. Saya dari Gampang. Mas Uda juga gitu. Jadi dia sering serakah gitu. Nah, saya Mesti, juga wes. serakah kalau bisa, belum nggak bisa. Bocor. Mas, Itu sih. Sipmor nih 3 tahun. Untuk 5 tahun ke depan, pengennya Sipmor ini seperti apa? Atau goalsnya? Harapannya misalnya- nanti 5 tahun ke depan. Nambah official store lebih banyak sih. Nambah Karena, cabang ya? Iya, aku nggak terlalu dapet sistematika di online. Jadi aku pengennya cara lama dengan metode baru. Aku pengen orang-orang itu Asik Bener-bener ini. orang beli itu offline dapet lah gitu. bisa megang, bisa tahu sendiri. Iya, bener. Aku pengennya orang itu merasakan kualitas yang benar terbukti dipegang sendiri gimana. Oh, Aku nggak terlalu banyak ngomong, cuman coba aja sendiri. Gitu. Iya, gitu. Iya. Coba, coba. Nah, coba. Ya nanti Mas, Nanti. masih sekarang. Langsung action nih. Mau dicoba bajunya. Susah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kolaborasi sama Vanalika lah ya. Boleh, Bisa bisa, gimana. Kita bisa berkarya bareng gitu loh. Mas bisa nyanyi tapi Mas? Gimana? Nyanyi bareng bisa ya? Ya bisa-bisa aja sih. Enak yang enggak? Dangdut enggak ya? Oh, Oh enggak, oke. belum bisa. Saya masalahnya baju ini gini ya, maksudnya. Biasanya clothing itu identik sama musik loh. Iya memang. Iya memang ya. Kalau seleranya Mas Ari sendiri apa? Selera musiknya? Kalau band kiblatnya di BMTH. Wow, bring me the Angel. bring me tahu. Bring me the Oliver. Oliver Sky. Itu kalau Oliver yang Sky. Iya bisa kan? dibilang musik di Sama-sama. size iya. Sama vokalisnya Oliver Sky sih. Diawur ya. Siapa Rung? Siapa? Karung. Tejo. Tejo. Tejo nih Tejo. Tejo. Pak Tejo ini. Aku itu suka sih. Indonesia Mas. Indonesia aku seneng di ini loh, yang genre folk alam-alam gitu. Oh, 420. Kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Apa jenenge Pusakata itu siapa? Tayang Teduh. Tayang Teduh gitu-gitu. Langsung ya promosi ya. Iya ya. Oh, bandku juga folk. Nah, ini promosi. Apa tuh? Dangku Bandku sama Mata Tri band. Ini kok nyari dangku sih? Indie pol Mas. Nanti tak kasih tahu lagi. Karena apa ya bagiku musik folk itu kan dia ngangkat pemilihan bahasa Indonesianya bagus. Iya sih, Iya kan? memilih kata-katanya itu kadang Kata-katanya. kata-kata Harus yang puitis gitu kan. sudah lama tidak digunakan. Nah, itu aku senengnya gitu. Dan jarang digunakan. Iya. Gitu loh. Sama. Ya gitulah pokoknya Mas. Kalimat kiasan yang bagi orang basi tapi dibuat lagu dapat gitu. Iya, bisa dapat. Karena aku sendiri sebenarnya senang puisi orangnya. Oh iya, Iya. Sumur nggak bikin
yang ada nggak cocok sama tema ini. Brandnya. belum gini, Sipar nggak bikin, nggak di belakang sini. Puisi semua. Gak ketak tapi namburi. Ternyata kayak jero. Iya, nang jero. Puisi tok. Jadi Depannya tengkorak, burit. Iya. Sipar itu nggak bisa bikin apa yang aku mau sebenarnya. Oh gitu malahan Mas ya. Nah ini unik ini. Biasanya kan Suatu hal. kalau ini adalah bandku sendiri ya aku ideologiku gitu loh. Simpar itu tidak ya malahan ya. Nggak bisa. Aku banyak yang tak pengenin kayak pengen metal, pengen musik itu, tapi nggak bisa. Nggak sesuai sama identitasnya. Gitu. Karakternya beda jadi ya udah relakan aja. Nah itu yang unik Mas. Kalau Karakter. aku sama bandku itu kan pasti karena aku juga tidak terpaut industri atau major label, akhirnya ya aku bikin apa yang aku suka wis. Iya. Ideologiku semua tak lempar ke situ. Iya. Marketku adalah orang yang memang suka sama aku, bukan yang coba-coba gitu loh. Iya. Karena kan dari sebenarnya kan segmentasinya aku pengen casual meluas gitu loh. Jadi kalau kita terlalu segmented nggak dapet nanti. Justru masanya ke situ terus nanti gitu loh. Itu buah dari pemikiran orang berdua. Iya. Jadi aku harus discuss. Ini gimana? Nggak cocok. Ya udah. Nggak jadi. Karena kalau ngikutin aku semua cocok gimana? Oh iya. Nah, kan gitu semua cocok. Aku pengennya itu kan gitu jadinya. Akhirnya juga Menurut, sesuai dengan kemauannya Mas Aris soalnya. akhirnya juga itu tadi ya apa brandnya akhirnya nggak jelas. Nggak Mas, jelas ya. Jadi Oke. harus oke, dipisah oke, mana oke, yang oke, kesukaanku, mana yang kebutuhan brand kita harus Nah, dipisah bener-bener. itu berarti. Bisa jadi kunci juga. Itu sih. juga bisa masuk di kata kunci serakah tadi Mas. Iya benar. Jadi kenapa aku bilang jangan serakah? Karena itu kalau dibuka faktornya banyak sekali gitu. Hal-hal yang kita lakukan akarnya dari serakah. Gitu. Oke. Berarti menahan idealismenya Iya. biar nggak terlalu Kita keluar juga ke situ. banyak pertimbangan kenapa ini nggak bisa dikeluarin gitu. Ini kayak puisi, aku senang sekali puisi. Kenapa nggak bisa bikin baju tema puisi? Sebelumnya nggak gitu gitu. Kita bikin konsep dari awal nggak gitu. Nggak mungkin tiba-tiba gitu. Gitu. Iya, iya. Nah, caraku kan kayak aku seneng misalnya seneng motor, seneng musik gitu ya. Caraku itu karena Sipmor sendiri nggak bisa angkat kolaborasi. Jadi misalnya aku sama band yang folk, karena nggak bisa bikin Sipmor versi folk, kita kolaborasikan. Karena kan kolaborasinya angkat namanya kolaborasi dan aku dapet. Iya, iya. Nah, gitu. Oke. Keren Jadi sih. Iya, jadi kasarnya itu untuk ngelampiasin sisi itunya dengan cara kita cari kolaborasi. cara lagi, ya caranya kolaborasi. Keren. Ini benar-benar ditata banget Mas ya Iya. untuk merawat si brand ini ya. Karena dari awal yang ku goreng itu manajemen. Manajemen baik, kapanpun kita siap up. Jadi jangan up dulu baru manajemen diperbaiki. Manajemen baik, kapanpun kita siap naik. Gitu jadinya. Nah itu biasanya gitu. Kata-kata hari ini. Iya hari ini boleh, besok Mas juga Aris, boleh, ya, favoritnya. terusnya boleh. Jadi kuda-kudanya itu harus siap dulu. Siap dulu. Baru fighting. Karena fighting sih Karena kuda-kudae. baru kuda-kuda Kita nggak tahu. pukul sekali tumbang sudah. Karena kan kita nggak pernah tahu kapan up gitu aja. Jadi Iya pikirku sih, itu, ya. aku cuman berjalan, nggak tahu suksesnya kapan. Kalau sukses aku siap. Nah gitu. Itu loh, mentalnya dulu Iya. dibuil. Saat waktu up kita sudah ready. Kita sudah gitu. ready gitu. Jangan pengen sukses kita nggak ready berada di situ. Artinya ya nanti turun lagi gitu loh. Kalau kita dapat kesempatan up, terus kita nggak siap manajemen dan sebagainya, ya nanti turun lagi karena kita nggak berada di level itu sebenarnya gitu. Jadi kayak sebatas pembagian hasil gitu aja sebenarnya kan harus kita pilah gitu. Misalkan kalau sekarang ini modalku pribadi, aku bikin baju, aku dapat hasil, harusnya uangku, tapi enggak, ini aku bagi lagi, ini buat dana branding, ini buat dana jaga-jaga, ini buat dana ini. Nah itu kan kenapa? Karena kalau kita sudah penjualan bagus, semuanya gampang baginya. Kalau dari awal sudah langsung ke aku, ya profitnya nggak bisa kesusun dengan baik ketika kita penjualannya up gitu. Kan semuanya bakal habis terus karena itu uang kita, ngerasain uang kita, bukan uang brand. Nah, ini teman-teman, itu tadi cerita atau pengalaman yang dibagikan oleh Mas Aris. Ya. Terima kasih banyak loh Mas, udah Sama-sama. mau mampir ke sini dan sharing Yes, Mudah-mudahan soal clothing. bermanfaat buat teman-teman. Pasti. Pasti. Aku sendiri banyak insight tadi. Iya. Real. Apalagi kita nggak tahu dunia gitu ya. Baru sama sekali nggak tahu. ini. Oke. Jadi nyanyi apa ini? Jadi nyanyi apa? Oke, kita tutup dengan sebuah lagu ya. Boleh. Lagu apa Mas? 420 atau Yang teduh. yang itu 420 aja mungkin ya, yang asik-asik ya. Gapat
Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Seperti orang berdasi yang gila materi. Bosan lukakan jalan mencari teman. Tergelamlah dari zona nyaman. Jodoh saya. Yo, semuanya. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati.